Jadi Ustadz untuk kajian malam hari ini bisa dimulai Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Baiklah, teman-teman semuanya, eh, malam hari ini kita akan bicara tentang sholat. Ada beberapa kajian yang Kalimantan, Jakarta, dan sebagainya menanyakan pertanyaan yang sama. Intinya adalah banyak orang yang sudah sholat, tetapi kenapa masih berbuat keji dan mungkar? Saya tidak bisa mengendalikan perbuatan jahatnya dan itu. Banyak orang yang sholat tetapi hidupnya juga tidak tentram dan sebagainya. Nah, apa salahnya di situ kan itu? Nah, padahal banyak nasihat kalau hidupnya tidak tentram ini itu risau galau dan sebagainya itu kita dianjurkan supaya memperbaiki sholat kan itu. Ya dikatakan sholat sendiri itu sebagai tanha fahsya wal munkar kan itu, mencegah perbuatan keji dan mungkar kan gitu. Ya letak kesalahannya ada di mana? Mereka kan sudah sholat kan gitu, tetapi ya nyatanya masih seperti itu kan gitu. Nah, mungkin juga di antara kita juga ngalami sudah sholat tetapi kok juga masih risau, galau dan sebagainya, tidak bahagia seperti yang seharusnya diharapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua itu seperti itu kan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, harusnya kan seperti itu kan itu. Nah, untuk menjawab itu ya kita akan belajar dari awal dulu sebenarnya, dari sejak awal gitu. Kita sebenarnya kalau ikuti terus pelajaran kita tentang tauhid ini akan sampai ke sana, tetapi orang tidak sabar. Akan sampai ke sana, orang tidak sabar. Wong kita itu sedang bicara akidah. Masa kita kemudian meloncat ke syariah? Padahal berkali-kali saya katakan, kalau akidah jadi, syariah itu menjadi enteng. Kalau kecintaan kepada Allah itu, pengenalan kepada Allah tumbuh, rasa cinta kepada Allah itu muncul di dalam diri kita masing-masing, maka syariat itu menjadi amat sangat ringan dilakukan, bahkan bahagia bisa melaksanakan syariat itu. Apakah harus dengan berkorban pikiran, tenaga, waktu, harta, bahkan nyawa, akan dilaksanakan dengan enteng kalau akidahnya jadi. Tetapi kalau ngajinya itu kemudian loncat-loncat, ya akidah selesai, kemudian masuk ke syariah lagi, syariah nanti persoalan besar balik ke akidah lagi, syariat lagi dan sebagainya, orang tadi nggak jadi kan itu. Artinya ini sebenarnya kegagalan kita di dalam belajar akidah dalam konteks ini. Meskipun kita bicara tauhid berkali-kali, tetapi gagal yang namanya kan itu. Nah, nanti kalian akan melihat sendiri kenapa kok begitu gitu loh. Jadi orang sudah banyak sekali berharap melalui sholat itu orang bisa menjadi baik, tanha fahsya wal munkar, tetapi ternyata juga tetap saja tidak berubah kan itu. Kenapa penyebabnya kan itu? Nah, kita kembali ya, kita melihat ya. Seharusnya kita kemarin bicara tentang alkoholik ya, ketika kita bicara alkoholik, kemudian al-bari, kemudian al-musawwir, di situ kita melihat peran Allah terhadap proses penciptaan alam semesta ini yang amat sangat luar biasa, sehingga Allah itu mengorbankan waktunya sampai 13,8 miliar tahun hanya untuk menyediakan tempat bagi kehidupan manusia ini. Dan yang bisa ditempati sampai saat ini yang diketahui ya baru bumi aja yang amat sangat kecil ini. Dan untuk menciptakan bumi yang amat sangat kecil agar dihuni manusia ini, Allah menciptakan jagat raya yang besarnya jutaan kali, miliaran kali, bahkan triliunan kali lebih besar daripada bumi ini gitu. Setiap hari, setiap saat ya, sehari 24 jam, 7 hari seminggu, sebulan 30 hari dan sebagainya. Allah selalu menjaga kita. Kita butuh oksigen, disuplai siklus oksigennya sehingga tidak pernah kekurangan. Kita butuh air, disuplai air menjadi di dalam siklus sehingga juga tidak pernah kekurangan.
Kita butuh makanan, apapun disediakan oleh Allah. Setiap saat Allah itu menjaga kita, memelihara kita, menyayangi kita. Maka Allah juga berharap agar kita itu sepenuhnya 100% setiap saat itu, seumur hidup kita itu setia kepada Allah juga. Maka diperintahkan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, dan itu sebenarnya belum imbalan apa-apa. Artinya kita tersenyum saja dinilai sedekah, kita nyingkirkan batu di jalan dinilai sebagai sedekah. Semua aktivitas-aktivitas kecil yang remeh-temeh itu dinilai oleh Allah, diberi pahala dan dilipat gandakan. Padahal apa yang dilakukan oleh Allah ya tidak hanya untuk kita, tapi untuk seluruh makhluk yang kita butuhkan itu amat sangat luar biasa. Sehingga sebenarnya balasan kita kepada Allah itu tidak impas. Itu pun kemudian kita korup. Kita tidak sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah, tetapi menghambakan diri kepada hawa nafsu. Yaitu yang menghancurkan diri kita sendiri, yang menghancurkan sholat kita, ya ada di situ itu kan itu. Nah, dengan kesadaran penuh seperti itu, seharusnya manusia itu seperti apa dalam menghambakan diri kepada Allah itu, maka kemudian kita lihat kembali belajar tentang Islam itu, dasar Islam itu. Ya, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu, beliau itu bercerita ketika suatu saat Umar beserta para sahabat duduk bersama Rasulullah. Di situ datang seseorang yang tidak mereka kenal. Ya, nampak putih sekali bajunya, kemudian nampak hitam sekali rambutnya, tidak nampak bahwa dia itu bekas melakukan perjalanan yang jauh dan tidak ada di antara mereka yang kenal. Kemudian tiba-tiba orang itu duduk berhadapan dengan Rasulullah gitu loh, sampai dengkulnya saling bersentuhan, bahkan telapak tangannya itu ditaruh di atas pupunya Rasulullah gitu. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah oleh manusia, patut manusia untuk menghambakan diri kepadanya itu kecuali Allah saja. Wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa tuqimas sholata wa tasuma ramadhana wa tutiyaz zakata, kemudian wa tahujjal baita ini stata'ta ilahi sabila, dijawab Rasul seperti itu. Jadi kemudian selain bersyahadat itu kemudian beliau mengatakan dan kamu menegakkan sholat. Watu kima koma yakumu kauman itu adalah artinya adalah berdiri atau tegak atau bangkit, bisa diartikan seperti itu. Dulu pernah kita bahas juga koma yakum kauman itu termasuk sikap hidup dalam konteks itu. Ya, sikap hidup. Nah, kita ambil bahasa yang umum, yakni tegak berdiri. Artinya watuki mas sholata, dan kamu menegakkan sholat. Ya, jadi di banyak ayat selalu menggunakan ayat itu, akomayukimu itu kan gitu. Artinya ketika Allah mendefinisikan orang yang beriman itu pun juga dikatakan di situ dengan menggunakan bahasa yang sama. Alladzina yuqimunas shalah, alladzina yuqimunas shalah itu. Bukan alladzina ya'malunas shalah, bukan orang yang mengerjakan sholat, bukan, tetapi alladzina yuqimunas shalah, orang yang menegakkan sholat. Nanti kita bahas. Waktu kimasolah, ya, waktu tiya zakat dan menunaikan zakat, kemudian watasuma Ramadana bisa dibolak-balik, itu hadisnya juga bisa dibolak-balik.
Ya, kemudian wa tahujjal baita ilistata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji ya ke Baitullah gitu ya, jika dia mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Nah, itu Islam didefinisikan oleh Rasul seperti itu. Ya, kemudian malaikat yang datang mengajari Umar dan teman-temannya itu tentang Islam, kemudian membenarkan sodaqah gitu. Artinya kamu benar, jawaban itu benar gitu. Kemudian para sahabat merasa aneh, loh ini bertanya kok kemudian malah membenarkan, kan gitu, aneh. Kemudian berikutnya beliau bertanya, akhbirni anil iman. Dijawab Rasul, al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, rasul-rasulnya, malaikat itu juga malaikat-malaikatnya, kutubi, kitab-kitabnya, jamak semua di situ ya. Wa al-islamu al-imanu antuk minabillahi ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab seperti itu Rasul. Yang namanya iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, ya. Kemudian juga kepada hari akhir, bahkan dilanjutkan dengan wa tu'mina bil qadari, ya, dan kamu beriman kepada takdir, ya, khairi wa syarri, baik yang baik maupun yang buruk dalam konteks itu. Dijawab lagi sodakta, nah, kamu benar, artinya membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, kan itu. Kemudian bertanya lagi malaikat tadi dengan mengatakan akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, antak budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu tak Buddha, kamu menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak melihatnya, maka yakini bahwa dia, Allah itu melihat kamu gitu. Ya. Ini yang dinamakan sebagai ihsan. Kemudian dia membenarkan lagi, kan itu cerita. Nah, di sini ada 3 klaster ya, kelompok pelajaran yang diberikan oleh Rasul ya kepada para sahabat, termasuk kepada kita. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, kan gitu. Nah, ini banyak ulama yang kemudian mengklasifikasikan tingkat kualitas derajat orang beragama itu di dalam 3 tingkatan itu. Tingkatan yang paling bawah adalah Islam, tingkatan yang di atasnya adalah iman, kemudian tingkatan yang di atas lagi adalah yang tertinggi, itu adalah ihsan. Kalau kalian masih ingat apa yang dulu saya jelaskan dengan bintang Daud segi 6 dulu, insya Allah mudah paham gitu. Nah, di sini yang paling bawah iman, Islam, kemudian di atasnya iman. Artinya orang yang beriman itu, ya, dia posisinya di atas orang yang Islam. Artinya orang Islam, orang iman itu ya termasuk orang Islam. Sedangkan orang ihsan itu, yang dikatakan ihsan itu termasuk orang yang iman dan orang yang Islam. Ya, tidak mungkin seseorang ihsan bisa menjadi ihsan kecuali dia memang orang yang beriman, hatinya itu diwarnai dengan tauhid gitu ya, dengan iman yang tauhid tadi. Kemudian amalannya ya diwarnai dengan kutunduk patuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, artinya Islam tadi. Itulah orang ihsan. Ya, arah kehidupan kita itu menuju ke arah sana kan. Nah, ketika kita bicara tentang Islam tadi, yang dibicarakan itu adalah amal perbuatan. Dikatakan sebagai itu bagian dari akmalul jasadi, kan itu. Ya, akmalul jasadi, amal jasad, amal tubuh
Ya, artinya pekerjaan yang terkait dengan jasad, pekerjaan yang terkait dengan badan. Apakah itu syahadat dengan mulut, ataukah itu sholat dengan seluruh badan dan dengan ucapan mulut, kemudian ataukah itu puasa dengan segalanya, kemudian yang berikutnya apakah itu juga zakat ya dengan hartanya, dan haji dengan seluruhnya harta maupun diri kita kan itu semua termasuk ke dalam amal jasad kan ya, amal amal amalul jasad itu ya, amal-amal yang dilakukan oleh tubuh kita, badan kita kan itu. Sedang yang kedua, ketika kita bicara iman, itu kita tidak bicara jasad, tidak bicara badan. Ketika kita bicara iman itu kita bicara hati. Maka dikatakan antuk mina, ya, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Nah, ini termasuk kaitannya dengan hati. Nah, disitulah tempatnya akidah, disitulah tempatnya tauhid kan itu. Maka amal-amal yang ada di bawah yang nomor 2 itu kemudian disebut sebagai al-a'malul qalbi kan itu ya. A'malul qalbi itu fahnya ya. A'malul qalbi atau amalul qalbi gitu aja sudah bisa. Nah, begitu juga ketika kita masuk ihsan di situ. Nah, ihsan ya termasuk di situ amalnya qalbi tadi kaitannya dengan hati dalam konteks itu, kaitannya dengan kemampuan dia menghadirkan Allah, melihat Allah dan sebagainya, kaitannya dengan itu sesuatu yang gaib, bukan sesuatu yang sifatnya nampak mata kita kan itu. Nah, teman-teman semuanya, yang satu tadi amalul jasadi, yang satu tadi amalul qalbi gitu ya. Ternyata itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain gitu loh ya. Dan kita tahu yang namanya amalul jasadi itu baik buruknya itu tergantung kepada amalul qalbi. Maka tadi yang terendah itu adalah Islam tadi, baru kemudian iman. Rasulullah sendiri memberitahukan kepada kita innamal a'malu binniyat, sesungguhnya iman amal itu tergantung kepada niatnya. Ketika Rasulullah bicara tentang innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu binniyat, itu tergantung kepada niatnya. Wa innamalikul imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan memperoleh tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan kan itu. Ya. Nah, sekali lagi, saya ulang bahwa amal-amal jasad itu tidak akan ada nilainya sama sekali di hadapan Allah kecuali disertai ya dengan amalul qalbi yang benar. Karena tadi semua amal yang sifatnya jasad tadi al-malu bin niyat, tergantung pada niat. Niat tempatnya ada di dalam hati. Hanya karena Allah saja kalau itu dilaksanakan baru punya nilai amal soleh kan itu. Ya. Baru punya nilai amal soleh. Nah, dalam konteks pembicaraan tentang sholat, gitu ya, dalam pembicaraan tentang sholat, ya, Rasulullah itu mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama dihisab di hari kiamat, ya, dari seorang hamba itu adalah sholatnya. In solukat soluka sairu amalihi, ya, jika sholatnya itu baik ya soluka sairu amalihi, akan baik seluruh amalnya ya. Wa in fasadat fasada sairu amali, jika sholatnya itu rusak buruk maka seluruh amalnya itu buruk gitu loh. Nah, maka kemudian ini harus menarik perhatian kepada setiap orang beriman untuk memperhatikan sholatnya. Karena menjadi utama, karena menjadi penting bahwa sholat itu yang dihisab pertama kali, dan bahkan juga sholat itu dinilai sebagai miftahul jannah, sebagai kunci pembuka surga kan gitu. Di dunia ini pun juga begitu, sudah diberitahu kita bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama.
Ya, paman aqamaha faqad aqamadin. Paman paman aqamaha faqad aqamadin, paman hadamaha faqad hadamadin, atau paman tarokaha faqad hadamadin, kurang lebih seperti itu. Beberapa hadisnya katakan dengan itu. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang dia menegakkan sholat, aqama tadi, tidak kemudian menggunakan istilah mengerjakan tadi, ya, ya, paman taroka, barang siapa meninggalkannya, faqad hadamadin, barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia sudah menghancurkan, merobohkan agamanya. Itu kan sebagai tiang agama tadi. Ibarat rumah, kalau tiangnya sudah ambruk, ya semua rumah itu akan ambruk, tidak ada lagi, tidak punya nilai lagi, tidak punya rumah lagi. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah juga mengatakan al-adu bainana wa bainahu as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sungguh dia itu telah kufur, kan itu. Alhamdulillah. Ya, penting sekali dalam konteks itu, kan gitu. Maka juga wajar saja kalau Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 itu, ya, bahwa sholat itu tanha anil fasya wal munkar, kan itu. Tanha anil fasya wal munkar. Ya, nah kita lihat hadis ini betapa amat sangat pentingnya sholat tadi, gitu ya. Jadi awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalat. Ya. Jadi yang pertama-tama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholatnya. Ya, fa in solukat soluka sairul jasadi. Jika baik maka sairu amalihi, kan itu. Seluruh amalnya itu akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika sholatnya itu jelek, buruk, maka buruk semua amalnya itu, kan itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan hadis lain yang berbicara tentang hati, karena sholat tadi itu kan hanya amalan jasadiah saja. Amalul jasadi tadi, kan itu. Ya, yang amalul jasadi tadi itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah kecuali didorong oleh amalul qalbi, kan itu. Ya, karena sahnya amal soleh tadi tergantung kepada amalul qalbi, kita lihat hadis yang terkait dengan qalb, dengan hati. Ya, maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Ida soluhat soluhal jasadu kulluhu wa ida fasadal jasadu kulluhu, begitu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, bila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh bagian tubuhnya, jasadnya. Ya, bila hatinya tadi, segumpal dagingnya tadi jelek, maka jelek pula seluruh bagian tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Kita lihat struktur yang sama di sini dengan sedikit bahasa yang berbeda. Yang satu bicara tentang sholat, yang satu bicara tentang hati, gitu. Ya, maka di sini kita seharusnya sudah bisa berpikir ketika Rasul membicarakan tentang pentingnya sholat tadi, itu hakikatnya Rasul itu membicarakan tentang pentingnya tentang hati yang mendorong untuk sholat tadi. Maka di hadapan Allah nanti kan kita ditanya tentang hati. Yaumala yang fa'umalun, yaumala yang fa'umalu walabanun ilaman ataullaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang mempunyai kemampuan untuk mendorong untuk mendorong amal seseorang untuk berbuat sholat, untuk melaksanakan sholat, untuk menegakkan sholat, ya, sehingga sholatnya itu betul-betul tanha anil fasya wal munkar. Kenapa begitu?
karena hatinya punya rasa takut kepada Allah. Kalau hati tidak punya rasa takut kepada Allah, hati tidak punya rasa takut kepada hari kiamat, ya tidak mungkin bisa mendorong sholat kita sehingga menjauhkan tanah anil fahsya wal munkar. Maka dari sini kembali pentingnya untuk kenal Allah, karena ketika kita kenal Allah muncul rasa cinta kita kepada Allah dan muncul rasa takut kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah itulah yang menyebabkan kita itu berbuat maksimal, berjihad di dalam mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian rasa takut kita kepada Allah itu menyebabkan kita hijrah alias meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Al-muhajiru man hajara ma nahawallahu anhu. Ya, namanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kan gitu. Jadi fokus kita meskipun secara tekstual itu bicara sholat, tetapi secara kontekstual karena sholat itu yang menggerakkan adalah hati, maka yang perlu kita perhatikan itu, yang perlu kita dandani itu adalah hati kita itu, kan itu. Nah, ini kita belajar menganalisis hadis antara satu hadis dengan lainnya, kemudian melihat hubungannya, sinkronnya, ketemunya di mana. Iya cara memahami ini, kan gitu. Nah, kemudian kita melihat ayat sekarang yang terkait dengan ini. Tentang sholat dan hati itu sendiri. Ya, kita bisa buka yang pertama tentang surat Al-Ma'arij, surat ke-70. Ya, surat ke-70. Ayat mulai dari ayat 19, tapi nanti fokusnya ada ayat ke-22 sampai ayat 35. Ya, di ayat 19 di situ dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah, lagi kikir. Ya, halu'a ada yang menerjemahkan hanya keluh kesah saja, berkeluh kesah saja, tetapi berdasarkan kontekstualnya dijelaskan di ayat selanjutnya, maka halu'a yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini itu adalah sifat berkeluh kesah, lagi kikir. Keluh kesah kaitannya dengan diri, kikir kaitannya dengan harta. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya dikatakan oleh Allah di situ selanjutnya, ya, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, kan gitu. Ya, ketika dia ditimpa oleh musibah yang jelek yang tidak disuka, syar, kan gitu ya. Jazua, dia berkeluh kesah, gitu ya. Wa idza massahul khairu manu'a, ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, manu'a, dia kikir. Al-khair itu bisa dimaknai diartikan sebagai kebaikan, tetapi al-khair juga bisa diartikan sebagai harta yang banyak. Harta yang banyak itu juga kebaikan kalau memang kita manfaatkan di jalan Allah, kan itu. Nah, ini sifat manusia itu seperti itu, dan itu sifat fitrahnya manusia itu sebenarnya seperti itu. Artinya dia mencintai kepada dirinya sendiri. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah bersama para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cintai? Umar menjawab dengan jujur, yang saya cintai adalah diri saya sendiri. Ya, jujur apa adanya, yang paling saya cintai adalah diri saya sendiri. Ya, kemudian dikoreksi oleh Rasulullah supaya yang paling kita cintai itu adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Artinya sebenarnya mencintai Allah itu juga mencintai diri sendiri secara hakiki. Kalau kita mencintai diri sendiri seperti yang dijelaskan Umar itu adalah cinta diri sendiri yang sifatnya duniawiyah di sini saja, kan gitu. Artinya apa? Artinya manusia itu punya sifat yang jelek seperti itu, syirik seperti itu, ananiyah seperti itu. Islam datang untuk merubahnya. Ayatnya yang lain juga menjelaskan inna nafsala amaratum bisu illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak berbuat jahat illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang dididik
yang dibimbing oleh rahmat Allah dengan Quran itu. Ya, maka tidak bisa kita mengatakan watakku ini kyo iso dirubah, nek watuk iso ditambani, watak iso ditambani, salah, nggak benar seperti itu. Justru watak yang jelek itu justru harus diubah dengan apa? Dengan Quran. Balik ke persoalan. Ya, di situ dikatakan sesungguhnya manusia itu jadikan berkeluh kesah lagi kikir, ya, ketika ditimpa musibah dia berkeluh kesah, ketika dia mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia, mendapatkan harta yang banyak, dia kikir. Dilanjutkan oleh Allah di dalam ayat 22 dengan firman-Nya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kecuali orang-orang yang sholat, gitu loh. Nah, kecuali orang-orang yang sholat. Maka kemudian ayat-ayat selanjutnya sampai ayat ke-35 itu menjelaskan tentang al-musallin. Illal musallin di situ menjelaskan tentang al-musallin. Nah, ayat 23 Allah berfirman di situ, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang terhadap sholatnya itu dia daiman itu maknanya adalah kholidan, bisa dimaknai sebagai kekal selama-lamanya gitu loh. Artinya apa? Artinya setiap saat itu kita harus menjaga sholat kita 24 jam penuh dalam sehari tadi, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau bahasa yang digunakan itu mengerjakan sholat, maka setelah dikerjakan selesai. Tetapi bahasanya adalah wayuqimuna sholah, bukan alladzina ya'maluna sholah, tidak, tetapi alladzina yuqimuna sholah, yaitu orang-orang yang mereka itu menegakkan sholat. Nah, sholatnya itu ditegakkan terus, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka dikatakan di situ daimun, terus lama-lamanya dalam keadaan sholat manusia itu kan gitu. Nah, kita kembali ke perintah Allah di dalam ayat ke-14 surah Toha. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku, sembahlah aku. Wa aqimi sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat itu mengingat Allah, maka di luar sholat pun kita juga harus mengingat Allah dalam konteks itu, karena kita tadi dikatakan supaya menegakkan sholat, yang kauman tadi menegakkan sholat gitu loh. Nah, sholatnya betul-betul tegak terus, tidak boleh ambruk. Ketika sholatmu ambruk, ketika kamu lepas dari sholatmu, kamu berbuat maksiat karena lupa kepada Allah. Ya. Jadi ingat Allah itu tidak hanya di dalam sholat. Allah merintahkan dzikron kasiron, dan bahkan kemudian sholat itu diberi label oleh Allah sebagai dzikir akbar, dzikir yang paling utama. Kalau akbar itu dimaknai sebagai kasiron, dzikir yang banyak dalam konteks itu. Di dalam hadis lain ya dijelaskan bahwa seorang yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya untuk sholat malam, bangun malam, sholat malam 2 rakaat membangunkan istrinya, itu sudah dikatakan oleh Allah sebagai dzikron kasiron. Padahal hanya 2 rakaat. Ya. Nah, kembali. Jadi bahasa yang digunakan adalah daimun. Daimun itu bisa dimaknai sebagai kholidan, bisa dimaknai sebagai abadan. Terus-terusan seperti itu selamanya sampai mati, sampai kiamat yang datang bagi dirinya kan gitu. Maka dalam bahasa yang lain nanti juga di ayat yang ke-34 dikatakan di situ alladzina hum ala sholatihim yukhafidun. Dari kata khafadho yukhafidu, kemudian jamak mudzakkar salim di situ digunakan yukhafidun gitu. Ya, itu orang-orang yang mereka itu di dalam terhadap sholatnya itu mereka itu yukhafidun, senantiasa menjaga. Jawab fi'il mudhari itu maknanya adalah sedang dan akan.
Artinya selamanya sedang ditunaikan, terus selamanya. Harusnya seperti itu, menegakkan sholat itu. Tidak hanya kemudian ketika mengerjakan sholat setelah salam selesai, bar salam kemudian berbuat maksiat, tidak seperti itu. Ya mungkin di antara kita, saudara-saudara kita melihat, mungkin bar sholat salam, kemudian dikir, baru dikir, kemudian nggerenengi tonggone, merencanakan perbuatan maksiat, dan sebagainya. Tidak seperti itu yang dimaksud oleh Allah. Maka ketika di dalam sholat dia ingat Allah itu, ingat syahadatnya, maka nanti ada juga di ayat ke-33 itu nanti dikatakan di situ adalah walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Artinya yaitu orang-orang yang terhadap syahadatnya itu mereka menegakkan qaim. Balik ke atas. Ya, di ayat yang ke-23 di situ dikatakan alladzina hum ala sholatihim daimun, kita sudah ngerti, kemudian dilanjutkan, jangan berhenti di situ saja. Banyak ustadz kiai yang menjelaskan hanya berhenti di situ saja. Tidak benar. Berhenti di situ saja, karena kelanjutannya itu penting semuanya gitu loh. Ya, kelanjutannya adalah alladzina fi amwalihim haqqum maklum, kan itu. Yaitu orang al-musholin itu siapa? Pertama, al-musholin itu satu adalah orang yang dia menjaga sholatnya agar tetap daim. Yang kedua adalah orang yang mereka itu di dalam hartanya itu ada bagian yang memang disiapkan untuk memberi, ya, yang kepada orang tentu saja yang jelas perlu untuk diberi, artinya kewajiban-kewajiban zakatnya itu dipenuhi. Maka kemudian dijelaskan di ayat yang berikutnya lagi di situ lisaili wa mahrum. Hakku maklumnya kepada siapa? Lisaili wa mahrum, yaitu kepada orang yang meminta maupun yang tidak meminta, kepada orang yang meminta maupun orang yang mengharamkan diri untuk meminta. Nah, kelompok yang kedua itu bisa masuk ke dalam Al-Baqarah ayat ke-273 yang di situ bicara tentang pejuang-pejuang Allah yang mereka itu, orang lain melihat bahwa mereka itu kaya, tetapi sebenarnya mereka miskin karena mereka banyak fisabilillah, tak punya kesempatan lagi untuk mencari rezeki, kan gitu. Sedikit kesempatan untuk mencari rezeki, kan gitu. Nah, itu antara lain. Yang pertama tadi bicara tentang ayat yang ke-23 bicara tentang diri orang yang disebut sebagai al-musallin itu seperti apa. Dia menjaga sholatnya maupun di luar sholatnya, menjaga ingatnya kepada Allah, ya, di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya, menjaga tetap dalam keadaan takwa baik di dalam sholat maupun di luar sholatnya, gitu ya. Kemudian terhadap hartanya ada bagian hakum maklum tadi untuk zakatnya maupun untuk sedekah atau hadiah lisaili untuk orang yang minta. Ya, sudah 25. Kemudian 26 di situ mengatakan bahwa alladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mereka itu membenarkan hari kiamat, biyaumiddin. Ya, dulu kita bicara di dalam surat Lail itu ayat yang ke-567 gitu ya. Di situ dikatakan fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra dan sebagainya. Kita bicara sudah beberapa kali bicara itu. Membenarkan ya terhadap hari kiamat, artinya orientasi hidupnya itu untuk keselamatan akhirat. Nah, itu yang kita bicarakan di dalam surat Surah ayat 20 itu kan gitu. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil harsi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ya dia menghendaki keuntungan akhirat, maka akan kami tambah keuntungan dunia itu. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka akan aku berikan sebagian keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak dapat bagian di akhirat nanti, kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya
orang yang musallin itu dia yang iman kepada hari akhir, yang imannya itu betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya amal-amalnya, ucapan-ucapannya itu, apapun aktivitasnya itu menjadikan dia itu selamat di akhirat, untung di akhirat, dan gitu. Ya, maka kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang yang mereka itu terhadap azab Tuhan mereka musyfiqun, mereka itu betul-betul takut kepadanya. Ya, tadi saya katakan rasa takutnya kepada azab Allah, rasa takutnya kepada Allah itu menyebabkan dia mengendalikan diri untuk tidak berbuat maksiat. Nah, kalau tidak berbuat maksiat kan dia selamat di akhirat. Ya, dijelaskan lagi tentang adabnya untuk memberikan penekanan terhadap rasa takutnya kepada adab ini. Inna adabi robbi, inna adaba robbihim ghairu ma'mun, kan itu. Jadi sesungguhnya terhadap adab Allah itu tidak ada orang yang merasa aman. Tidak boleh kita merasa aman dari adab Allah itu, gitu. Mengancam kita setiap saat, kan itu. Ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan mengatakan walladzina hum li furujihim hafidun, kan itu. Dan orang-orang yang mereka itu terhadap farjinya, mereka itu menjaga hafidun. Di situ yang digunakan adalah isim fa'il. Artinya dia pelakunya yang menjaga farjinya tadi, betul-betul penjaga ya keselamatan farjinya tadi. Tidak hanya sekedar sampingan saja dalam konteks itu, betul-betul dijaga. Kemudian dijelaskan illa ala azwaji qauma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya, kecuali kepada istri-istri mereka dan juga budak-budak mereka, ya, yang seperti itu yang diizinkan oleh Allah. Yang lainnya itu tentu saja tidak benar, kan itu. Kemudian dilanjut identitas kita bicara berapa. Yang pertama adalah sifat orang yang musallin itu, pertama sholatnya daim. Yang kedua hartanya itu ada hak, ya, untuk bayar zakat, untuk sedekah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia orangnya itu adalah beriman kepada hari akhir, yang tentu saja ucapannya, perbuatannya ditujukan untuk keselamatan akhiratnya. Kemudian yang keempat, dia itu takut, orang yang namanya al-musallin itu takut kepada azab Allah, kan gitu. Kemudian yang kelima, orang yang dikatakan sebagai al-musallin itu adalah orang yang menjaga farjinya. Faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain itu, ya mereka itu berlebihan, tidak boleh yang seperti itu, kan gitu. Itu tadi kelima. Ya, kemudian berikutnya di ayat 31 di situ dijelaskan bahwa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, ya. Artinya orang yang al-musallin itu adalah orang-orang yang mereka itu terhadap amanat-amanat yang diberikan kepadanya mereka tidak berkhianat. Raun artinya betul-betul menegakkan, memenuhi, menetapi di amanati wa adim, dan juga perjanjian mereka, apakah perjanjian antara manusia, ya, mereka dengan manusia lain, atau perjanjian dia dengan Allah, syahadatnya itu dia akan memenuhi. Ya, maka tadi saya katakan bahwa ketika kita ingat Allah, kita ingat perjanjian antara kita dengan Allah, syahadat kita bahwa kita menempatkan diri sebagai budaknya Allah, hambanya Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, dan kita tempatkan Allah di tempat yang amat sangat terpuji, tertinggi, gitu ya. Itu sebagai ilah kita untuk kita sembah. Keenam, kemudian yang ketujuh dikatakan walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan mereka itu orang-orang yang dikatakan sebagai al-musallin itu adalah orang-orang yang mereka itu terhadap syahadatnya, sekali lagi ini khusus ini, syahadatnya qaimun, dia menegakkan, persis menegakkan sholat tadi. Artinya syahadat itu dia tegakkan tidak hanya ketika dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi di luar
setelah mengucapkan itu dia tegakkan yang namanya syahadat tadi. Begitu juga tentang menegakkan sholat. Tidaknya ketika sholat saja dia menegakkan sholat itu, di luar sholat itu pun, waktu di luar sholat itu secara daim tadi, dia itu senantiasa menegakkan sholatnya kan itu. Ya, maka kemudian dilengkapi berikutnya lagi yang ke-8 di situ balladinahum ala sholatihim yukhafidun, yaitu orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang terhadap sholatnya itu dia menjaga, ya, dengan bahasa fi'il, dengan kata yang bentuk tensis yang dipilih di situ adalah fi'il mudhari' sedang dan yang akan datang sampai kita mati nanti kan gitu. Nah, terus yang menjaga sholat itu siapa? Karena sholat tadi yang memerintahkan itu adalah hati kita, maka yang menjaga sholat itu adalah hati kita. Maka untuk memperbaiki sholat itu yang harus kita perbaiki utamanya adalah hati kita. Karena sholat tidak akan tidak ada nilainya kecuali dengan hati. Ikhlas karena Allah saja kan itu. Ya. Dan di ayat yang ke-35 di situ dikatakan ulaika fi jannat tim mukramun, mereka itu berada di dalam jannah yang mulia, ya, yang dimuliakan begitu. Nah, sekarang kita bandingkan surat Al-Ma'arij tadi yang berbicara tentang al-musallin, orang-orang yang sholat tadi, dengan berbagai cirinya dari ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Maka sekarang kita buka surat Al-Mu'minun, yang di sini bicara tentang al-mu'minun, orang-orang beriman. Ayat pertama di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung yang namanya orang-orang yang beriman itu. Ya. Alladzina hum an sholatihim khoshi'un, kan itu, yaitu orang yang sholatnya itu khusyuk, di dalam sholatnya itu khusyuk, an sholatnya, tentang sholatnya itu dia khusyuk. Nah, khusyuk itu sudah bicara hati. Ya, maka Al-Ustaz sering menjelaskan bahwa al-khusyuk bermakna al-khudu' wa tawadu. Ya, khusyuk itu artinya adalah khudu', tunduk, patuh, taat, wa tawadu, dan merendah diri gitu loh. Tidak sombong dalam konteks itu kan itu. Khusyuk di sini. Sekali lagi bicara tentang sholat, tetapi alladzina hum an sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang tentang sholatnya itu, bicara tentang sholatnya itu dia khusyuk, mengerjakan sholat dia khusyuk gitu loh. Ya. Ya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, antara lain sifatnya orang yang mereka itu disebut sebagai al-mu'minun tadi, yang pertama itu sholatnya khusyuk. Ketika berada di dalam sholat dia khusyuk. Ya, tetapi karena sholat tadi harus dijaga sampai di luar sholat, maka di luar sholat pun dia juga khusyuk. Kita bicara dulu ayat yang ini, mukmin. Ya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, sebagai bukti bahwa dia taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan merendahkan diri kepada Allah, maka dia tidak berbuat maksiat, bahkan terhadap hal yang lago saja, yang sia-sia, dia tidak mau menyentuhnya, dia meninggalkannya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan terhadap hal-hal yang sia-sia, tidak ada gunanya, mu'ridun, dia menjauhkan diri, membelakang. Kemudian berikutnya dilanjutkan di situ walladzina hum lizakati fa'ilun, dan terhadap zakatnya mereka menunaikan. Fa'ilun kan itu, menunaikan. Ya. Nah, tadi juga di sana tadi di surat Al-Ma'arij tadi juga dikatakan walladzina fi amwalihim haqqun maklum lisa'ili wa mahrum, kan gitu. Nah, ini bicara tentang zakat tadi saya katakan. Tentu zakat tidak hanya zakat angsi dan juga sedekah kan tadi lisa'ili wa mahrum tadi. Ya. Kemudian berikutnya
Waladina hum anilawi muridun waladina hum bizakati failun, kemudian waladina hum li furujihim hafidun, sama persis seperti ayat ke 34, 35, 36 tadi. Waladina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin, ayat 36. Famanib tago waro adzalika faulaika humul adun, persis sama ayat ke 5, 6, 7, sama dengan ayat 34, 30, 29, 30, 31. Kok 29, 30, 31 ya? Betul, 26. Berapa tadi? Iya ya, 29, 20, 29, 29, 30, 31. Persis sama. Ya. Pamanit tago waro adzalika faulaika humul adun. Kemudian baladina hum li amanatihim wa ahdihim raun, persis sama. Ya, seperti ayat ke-32. Kemudian berikutnya waladina hum ala sholawatihim yukhafidun. Kalau tadi waladina hum ala sholatihim yukhafidun, kita paham bahwa yang namanya sholawat itu adalah jamak dari sholat. Maksudnya adalah sholat-sholat. Terhadap sholat-sholatnya dia senantiasa menjaga terus-menerus di situ. Artinya tidak ketika dia sedang sholat saja, tapi terus yang ada tangguh terus dia jaga dari waktu ke waktu. Daim tadi. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10, di situ dikatakan ulaika humul warisun. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Dua ayat yang terakhir 10-11 itu mewakili ayat ke-35 dari surat Al-Ma'arij tadi. Meskipun secara tekstual Al-Ma'arij bicara tentang al-musallin, Al-Mu'minun bicara tentang Al-Mu'minun bicara tentang Al-Mu'minun gitu ya. Tetapi maksudnya ini bicara tentang sesuatu yang sama. Ya, maka di sini dikatakan yang namanya al-musallin yang ada di dalam ayat 22 surat Al-Ma'arij itu maksudnya adalah al-mu'minun tadi. Artinya orang-orang beriman yang mengerjakan sholat itu sholatnya baik kayak ngono kuwi, ada 8 ciri-ciri tadi gitu loh. Ya. Nah, kalau kita kemudian bicaranya tentang al-mu'minun, sedang iman itu ada di dalam hati, maka sebenarnya ketika Allah berbicara tentang sholat itu, di balik sholat itulah sebenarnya yang harus kita perhatikan, yakni hati kita yang menggerakkan sholat tadi. Kalau hati kita yang menggerakkan sholat itu baik, sholatnya jadi baik, amal yang lain jadi baik, karena amal yang lain yang menggerakkan juga sama, hati yang baik. Ketika hati kita jelek, sholat kita ya jelek. Salah, berdiri dengan malas, ciri orang munafik ketika sholat, ya, menggenggam tangannya kikir, ciri orang munafik. Orang beriman tidak begitu. Ketika orang beriman hatinya baik, sholatnya baik, maka seluruh aspek kehidupannya baik. Dan bahkan di hadis lain dijelaskan kalau hati orang itu seperti raja dan anggota tubuh yang lainnya itu adalah pasukannya. Kalau hati yang baik, hatinya itu baik, maka kemudian seluruh pasukannya itu juga menjadi baik. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita menjadi baik. Karena yang memerintahkan raja, yang menguasai seluruh tubuh kita itu tadi adalah hati yang baik, kan gitu. Nah, di sini kita menyaksikan hubungan antara sholat tadi dengan kebaikan seluruhnya, hubungan sholat tadi dengan pembentukan hati ya yang tulus ikhlas karena Allah, yang salim dan sebagainya tadi kan itu yang perlu mendapat perhatian. Dan perbaikan hati itu tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan tauhid, dengan Quran.
Ya, maka wajar kalau Rasulullah itu membina para sahabat kaum muhajirin itu 13 tahun di Medina hanya bicara tentang tauhid. Nggak ada syariat. Nggak dibicarakan syariat. Tauhid saja. Ya, maka ketika tauhid jadi, ketika Rasul memerintahkan hijrah, tinggalkan harta bendamu, tinggalkan keduniaanmu untuk menjemput Nasrullah, pertolongan Allah, mereka tanggapi dengan positif. Tidak peduli apakah istrinya mau tinggal, suaminya, anaknya, hartanya dirampok oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak ada masalah. Kecil semuanya itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ketika mereka juga harus berhadapan dengan pasukannya Abu Sufyan yang 3 kali lipat lebih besar daripada mereka, mereka juga tidak surut ke belakang, tidak takut. Karena akidahnya sudah jadi, mati itu malah justru mendapatkan surga. Kalau menang, memperoleh harta rampasan perang, mulia di dunia, ya, untuk kemuliaan Islam tentu saja kan itu. Kalau mati dia mulia di hadapan Allah karena dia mati dalam keadaan takwa, husnul Fatimah, surga dan sebagainya kan itu. Nah, maka wajar sekarang kalau kita bicara tentang orang sholat kok kemudian masih banyak berbuat keji dan mungkar. Ya, karena sholatnya didorong oleh hati yang jelek. Nah, kita sederhana saja bisa menilai diri kita masing-masing. Nek sholatmu itu mau coni cek kulhu ina setiap saat kulhu ina. Terus jelas itu bukan karena Allah, karena terpaksa, karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena hawa nafsu. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin bisa mengendalikan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Tidak bisa. Maka secara sederhana Allah menggambarkan di situ, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri tidak sholat, mereka itu berdiri dengan malas. Ini bicaranya tentang berdiri yang Allah di sini mencontohkan tentang berdiri. Kalau bacaan ya alas-alasan ngono kuwi mau. Apal ke ayat-ayat males. Akhirnya sing pendek wae iki capek, kesel ini terus ono wae alasane akhirnya ina kul wallahu ahad kulina. Ya, kalau dari segi bacaan sebenarnya sing gampang enteng-enteng itu sudah jelas bukan maksimal, bukan jihad terhadap Allah dengan dirinya. Usaha tadi sebaiknya dia malas. Nah, kalau itu urusan gerakan berdiri ya berdiri dengan malas tadi. Nah, ucapan dengan malas ya sing ngono kuwi gitu loh. Pemenang ngapal ke Al-Ma'arij. Repot meneh kan gitu. Nah, maka wajar kalau kemudian banyak orang yang dia sholat tetapi tetap saja berbuat keji dan mungkar karena sholatnya didorong oleh hati yang buruk, bukan hati yang baik. Kalau sholatnya itu didorong oleh hati yang mukhlis, ikhlas karena Allah beramal, maka sholatnya pun juga akan maksimal. Dia tunaikan dengan baik. Ya, maka orang yang seperti itu tentu tidak akan cukup hanya dengan sholat wajib ditambah 2 rakaat duha barangkali. Ya, qobla duhri, ba'da duhri barangkali. Ya, sholat malam dan sebagainya akan menambah dia. Kalau dia itu memang hidupnya digerakkan oleh hati yang bertauhid gitu loh. Ya, jadi kembali jangan kita salahkan sholat kita. Kalau kemudian gue sholat tetap kayak ngono atau gue sholat tapi nyatanya saya tidak bisa hidup tentram, risau, resah, gundah, sama seperti tadi jazua tadi, halua tadi. Kalau bahasa sekarang ya galon. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa membuka apa fokus yang harus kita lakukan untuk menjadi orang baik itu kan itu. Jadi tidak salah kita bersandar-sandar berharap-harap sholat kita di HP. Ya iso kalau hatinya tidak ditoto dengan tauhid. Hatinya dulu harus ditoto dengan tauhid. Maka sholatnya bisa ditoto oleh hati yang diwarnai oleh tauhid. Karena yang menggerakkan seluruh amal itu adalah hati kan gitu. Maka Rasulullah sendiri memberitahukan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan itu. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kamu, tidak melihat harta kamu, akan tetapi yang dilihat oleh Allah itu hatimu wa a'malikum dan amal-amal kamu. Kan gitu. Karena hati tadi adalah menggerakkan amal-amal tadi. Kalau hatinya baik, amal-amalnya baik. Hati yang baik, salatnya baik, amal-amal semuanya baik. Sekali lagi karena hati tadi adalah raja. Ya, jadi kita lihat hadis tadi secara paralel. Ya, satu sisi berbicara tentang sholat sebagai satu pekerjaan. Ya, amalul jasadi tadi amal badan. Kemudian yang satu lagi bicara tentang hati, yang hati itulah yang menjadi penggerak amal tadi kan gitu. Yang dikatakan sholat itu bisa memperbaiki ini semuanya, hati itu bisa memperbaiki semuanya kalau hati itu baik, kalau sholat itu baik tadi. Maka sholatnya inilah yang didorong oleh hati yang baik itulah yang menjadikan semuanya menjadi baik tadi. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah betul-betul hati sekali lagi. Bukan yang lain-lain. Ya, maka sebenarnya tidak rugi ketika kita sudah berbulan-bulan bicara tentang tauhid, akidah, hati, dan itu arahnya ke sana untuk membangun pengenalan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, agar nanti betul-betul menjadi mudah kita di dalam beramal itu. Ya, begitu apa yang bisa kita bahas malam hari ini tentang sholat itu. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan,